Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Seorang Rentenir Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini gue dapat dari beberapa narasumber yang tinggal di sebuah kampung terpencil yang salah satunya adalah Bapak Jalil. Jadi di kampung tempat tinggal Bapak Jalil ini dulunya ada seorang rentenir dan Bapak Jalil merupakan salah satu korbannya. Hingga akhirnya si rentenir itu meninggal dan meninggalnya itu bukan karena sakit atau kecelakaan ataupun bunuh diri, melainkan tanpa sebab. Dan meninggalnya itu dalam keadaan yang aneh. Hingga pada akhirnya si rentenir itu gentayangan dan mendatangi satu persatu rumah warga. Jalil adalah seorang kepala keluarga. Beliau adalah seorang petani yang kegiatan sehari-harinya adalah ke ladang. Sebuah keluarga yang cukup sederhana. Di rumah dia tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia hanya mengandalkan hasil panen dari sawah yang dikelolanya. Ya, namanya juga petani. Kalau hasil panen sukses, ya untung. Kalau gagal, ya buntung. Mayoritas penduduk di kampungnya adalah petani. Pada suatu ketika datang musim hujan, di mana pada musim itu para petani di kampungnya ini berlomba-lomba untuk menanam padi. Kebarengan dengan itu, anak pertama Jalil yang laki-laki lulus dari sekolah dasar dan dia harus melanjutkan sekolah ke SMP. Otomatis saat itu Jalil butuh dana lebih untuk membeli bibit padi dan pupuk sekaligus untuk membiayai anaknya masuk ke sekolah SMP. Uang dari hasil panen tahun kemarin hanya cukup untuk membiayai anaknya masuk SMP. Tidak cukup sih. Sebenarnya itu juga masih kurang karena dia juga harus membeli bibit padi dan pupuk untuk tanam di ladang. Di sini Jalil bingung harus cari uang kemana lagi. Kalau uangnya dipakai untuk membiayai anaknya masuk sekolah, otomatis dia tidak bisa membeli bibit padi dan pupuk. Sedangkan kalau tidak membeli bibit padi dan pupuk, dia tidak akan bisa panen nantinya. Kalau tidak panen, ya tidak ada uang. Akhirnya dia berinisiatif untuk meminjam uang ke tetangga sebelah, tapi kondisi keuangan tetangga sebelah sama, dia hanya punya uang pas-pasan. Tanpa berputus asa, Jalil pergi ke tetangga yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu meminjam uang dan dengan hasil yang sama. Di sini Jalil benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus mencari uang. Lalu salah satu tetangga Jalil memberi saran agar meminjam uang kepada Bu Anik aja. Bu Anik adalah warga di kampung itu yang bisa dibilang sangat kaya. Dia juga sudah biasa meminjamkan uang pada orang lain, tapi dengan bunga yang semaunya sendiri. Dalam artikan Bu Anik ini adalah seorang rentenir. Mendengar saran dari tetangganya itu, Jalil mikir, apa iya aku harus pinjam uang ke Bu Anik? Dia kan rentenir. Karena memang itu adalah jalan satu-satunya, dengan terpaksa akhirnya Jalil memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk meminjam uang. Keesokan harinya, diam-diam dia pergi ke rumah Bu Anik tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kalau bilang istri dulu pastinya tidak akan diperbolehkan. Karena istrinya Jalil juga tahu kalau Bu Anik adalah seorang rentenir. Sesampai di depan rumah Bu Anik,
Dia mengetuk pintu pagar hingga akhirnya Bu Anik keluar. Dengan ramah Bu Anik mempersilahkan Jalil untuk masuk. Sesampai di dalam, Jalil menjelaskan kalau tujuan dia ke sini adalah untuk meminjam uang dan berjanji akan membayarnya nanti setelah panen. Tanpa keberatan, Bu Anik memberi Jalil pinjaman sesuai yang dia butuhkan. Uang yang dipinjam Jalil itu sebenarnya tidak banyak, tapi dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak 50%. Gila nggak tuh? Misalkan nih, Jalil ini minjam uangnya 1 juta, tapi dia harus mengembalikannya 1,5 juta. Berhubung waktu itu Jalil ini memang benar-benar butuh uang, jadi nggak apa-apalah. Lagian hasil dari panennya nanti cukup kalau untuk membayarnya. Setelah dapat pinjaman itu, Jalil pulang dan masalah keuangan Jalil ini sudah selesai. Sesampai di rumah, Jalil tidak bilang sama istrinya kalau uang itu didapat dari Bu Anik. Dia bilang dia dapat uang ini dari temannya desa sebelah. Setelah itu dia menggunakan uang itu untuk keperluan yang dibutuhkan, membiayai anak, beli bibit padi dan pupuk, dan keperluan sehari-hari. Hari berganti hari hingga berganti bulan. Padi yang ditanam Jalil itu ternyata gagal panen. Bukan hanya Jalil yang gagal panen, tapi juga beberapa warga kampung. Sampai di sini Jalil benar-benar bingung bagaimana dia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya pada Bu Anik tempo lalu. Sampai-sampai dia ikut bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Tapi gaji buruh itu berapa sih? Cuma 30.000 sehari, itu pun tidak setiap hari ada. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya Jalil harus membayar hutang pada Bu Anik. Dan hari itu dia tidak ada uang sama sekali untuk membayarnya. Jalil dan istrinya tidak tahu harus cari uang kemana lagi untuk membayarnya. Karena setahu istrinya Jalil ini meminjam uang ke orang lain, sang istri meminta pada Jalil untuk meminta keringanan pada temannya yang meminjamkan uang itu. Jalil pergi ke rumah Bu Anik untuk meminta keringanan, dan sama Bu Anik diberi keringanan 1 bulan tapi dengan syarat. Bulan depan Jalil harus membayar hutangnya itu 2 kali lipat. Kalau tidak mau, barang-barang yang ada di rumahnya Jalil terpaksa akan disita oleh Bu Anik. Nah, karena menurut Jalil itu adalah jalan satu-satunya, akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Bu Anik itu. Setelah itu, dengan keadaan lemas, dia pulang dan memberitahukan pada istrinya kalau temannya itu memberi keringanan 1 bulan. Mendengar itu, sang istri merasa lega tapi tidak dengan Jalil. Selama 1 bulan itu, Jalil dan istrinya berusaha mati-matian mencari uang. Dia ikut menjadi kuli bangunan sedangkan istrinya berjualan gorengan keliling kampung. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Jalil dan istrinya hanya mendapatkan setengah dari uang yang dipinjamnya itu. Sang istri yang tidak tahu akan hal itu meminta Jalil untuk membayarkan setengahnya dulu ke temannya. Dengan perasaan bingung, dia pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan meminta keringanan lagi karena saat itu dia hanya mempunyai uang sekian. Bu Anik akan memberikan keringanan lagi, tapi dengan syarat lagi, yaitu bunganya bertambah lagi 50% dari jumlah yang kurang itu. Misalnya nih, awalnya Jalil pinjam 1 juta. Dan bulan ini dia hanya mempunyai uang 500.000. Berarti kan kurang 1 juta tuh. Dan bulan depan dia harus membayarnya lagi sebanyak 1,5 juta lagi. Makin gila lagi nggak tuh? Di situ Jalil merasa keberatan. Dia memohon pada Bu Anik agar bunganya tidak ditambah lagi. Tapi Bu Anik malah bilang gini, kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi kamu harus bayar lunas sekarang juga, atau barang-barang yang di rumah akan disita. Ini adalah pilihan yang sangat berat
bagi Jalil hingga akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan Bu Anik itu. Dengan keadaan lemas, dia pulang. Di sampingnya di rumah sang istrinya. "Gimana Pak, udah dibayarkan?" "Udah kok Bu," jawab Jalil dengan lemas. "Gak apa-apa kan Pak kurangnya menyusul?" tanya istrinya lagi. "Gak apa-apa Bu, tenang aja biar sisanya Bapak sendiri nanti yang cari," jawab Jalil tanpa memberitahu sang istri tentang semua ini. Kali ini Jalil harus menanggung semua itu sendiri, karena dia tidak mau membebani istrinya. Hari-hari dia lalui dengan penuh beban. Dia selalu memikirkan resiko kalau dia tidak bisa membayar hutangnya pada Bu Anik nanti. Nah, pada suatu hari ketika Jalil akan berangkat ngulik ke kampung sebelah, dia melihat ada 3 orang yang 2 diantaranya berpenampilan seperti preman sedang berjalan menuju ke salah satu rumah warga dengan menggunakan mobil pickup. Sesampai di salah satu rumah warga itu, brak, brak, brak. Mereka mengetuk pintu rumah dengan sangat keras sambil bilang, "Woi, Bari, metu bayar utangmu." Sepertinya nama pemilik rumah yang didatangi preman itu adalah Bari. Tidak lama kemudian pemilik rumah membuka pintu dan terdengar preman itu bilang, "Bayar utangmu," ucap salah satu orang itu sambil menadahkan tangannya. Dengan gugup si pemilik rumah menjawab, "Maaf Pak, saya belum ada uang, tolong kasih waktu," jawab pemilik rumah itu memohon welas asih. "Kamu itu sudah 1 bulan gak bayar, mau minta berapa bulan lagi?" Kemudian salah satu orang itu memerintahkan 2 temannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah itu kemudian diangkat dan dibawa. Sementara Bari, dia terlihat sedang sibuk dengan istrinya yang pingsan. Kejadian ini disaksikan beberapa tetangganya. Setelah 3 orang itu sudah pergi, para tetangga berdatangan memintanya agar bersabar atas kejadian ini. Melihat kejadian itu, Jalil bertanya pada salah satu orang yang ada di situ, "Bu, itu kenapa kok barang-barangnya pada dibawa gitu? Dia gak bisa bayar hutang sama orang desa sebelah. Emang dasar rentenir, moga cepat mati," jawabnya dengan kesal. Melihat kejadian ini, Jalil takut. Bagaimana nasibnya kalau nanti dia tak bisa bayar hutangnya pada Bu Anik, si rentenir itu. Kemudian Jalil melanjutkan niatnya untuk pergi nguli. Nah, beberapa minggu kemudian terdengar sebuah kabar kalau Bu Anik meninggal dunia. Dan semua warga tidak tahu karena apa Bu Anik meninggal. Padahal sebelumnya dia terlihat sehat-sehat saja. Menurut tetangga sebelah rumahnya, Bu Anik ini meninggal secara tiba-tiba dan tanpa sakit apapun. Sore itu Jalil pergi ke rumah Bu Anik untuk ikut mengurus jenazahnya. Dan sore itu tidak banyak warga yang ikut mengurus mayatnya karena mungkin kebanyakan warga tidak suka dengan kelakuan Bu Anik sebagai rentenir. Sesampai di sana terlihat hanya ada Pak Ustadz dan pihak keluarganya saja. Lalu Jalil ikut memandikan mayat Bu Anik dan sepertinya Bu Anik ini meninggalnya sangat tidak wajar. Darah terus mengalir keluar dari kedua lubang telinga dan kedua lubang hidungnya. Akhirnya Pak Ustadz memutuskan memakamkan Bu Anik besok dengan tujuan agar darah yang terus mengalir itu mampet dulu. Tapi sampai tengah malam, darah yang keluar itu tidak juga mampet. Sampai-sampai kain kafan bagian kepala itu merah karena basah oleh darah. Karena kain kafan itu sudah basah dilumuri oleh darah, keesokan harinya Pak Ustadz meminta Jalil untuk membeli kain kafan baru untuk diganti sebelum dimakamkan. Karena pagi itu jenazah Bu Anik ini sudah basah oleh darah, Pak Ustadz mengajak yang lain untuk memandikan ulang. Tapi meskipun sudah dimandikan, darah itu masih tetap saja keluar dari 2 lubang telinga dan hidung jenazah meskipun sudah ditutupi kapas. Nah, karena memang darah tidak bisa mampet,
Akhirnya mereka semua memutuskan untuk tetap membawa jenazah Bu Anik untuk dimakamkan. Jenazah Bu Anik kemudian dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dibawa ke pemakaman desa dengan dipikul sanak familinya. Sesampai di kuburan yang sudah disiapkan, mereka membuka keranda itu, dan kain kafan di bagian kepala terlihat sudah dilumuri oleh darah yang terus keluar dari lubang telinga dan hidung jenazah. Entah apa yang sebelumnya terjadi pada Bu Anik hingga dia jadi seperti ini. Jenazah Bu Anik kemudian diangkat dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat dengan kondisi yang seperti itu, kemudian dikubur. Sungguh kasihan melihat keadaan keluarga Bu Anik. Tidak banyak warga yang ikut memakamkan hingga 7 hari tahlilan pun tidak. Setelah meninggalnya Bu Anik, Jalil merasa antara senang dan kasihan. Senang karena dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan uang agar dia bisa membayarkan hutangnya, dan sedih karena melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan. Rumah sebesar itu sekarang hanya ditempati suami almarhum Bu Anik, seorang diri tidak dengan anaknya. Menurut tetangganya, sebelum anak-anak almarhum memang sudah tidak tinggal di rumah itu karena tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama neneknya yang sederhana. 7 hari setelah meninggalnya Bu Anik itu, rumahnya selalu terlihat sepi. Pintunya selalu tertutup, entah suaminya ini kemana. Pernah ada satu warga yang melihat suaminya Bu Anik ini sedang berjalan-jalan mengelilingi rumahnya dengan hanya mengenakan celana dalam. Entah apa yang dia lakukan, yang jelas dia terlihat seperti orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Karena banyak warga yang tidak suka dengan sifat Bu Anik, kebanyakan warga tidak memperdulikan soal itu. Bahkan kebanyakan warga malah senang atas meninggalnya Bu Anik, apalagi yang masih mempunyai hutang. Sekitar 10 hari setelah meninggalnya Bu Anik, itu tepatnya tengah malam. Ketika sedang tidur, tiba-tiba terdengar ada suara seorang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat Jalil terbangun. Karena mungkin itu adalah tetangga yang butuh bantuan Jalil, Jalil segera membuka pintu rumahnya untuk melihatnya. Setelah pintu dibuka, ternyata kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Jalil tidak berpikir ke sana dulu. Dia menganggap mungkin memang itu ada tetangganya, tapi karena Jalil lama membuka pintu jadi dia sudah pergi. Dia kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, ketika akan ke ladang, tidak disengaja Jalil melihat suami Bu Anik sedang sibuk mengangkat benda-benda ke atas mobil pickup. Terlihat akan pindah rumah. Lalu Jalil bertanya, "Mau dibawa kemana, Pak? Mau pindahan ya?" "Enggak, Pak Jalil, mau dijual, soalnya penuh-penuhin rumah," jawab suami Bu Anik. "Oh gitu, kirain mau pindahan." "Ya udah Pak, monggo saya ke sawah dulu," ucap Jalil, kemudian dia lanjut jalan ke ladang. Malam harinya kejadian itu terulang lagi. Saat tengah malam terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Jalil dan istrinya. "Pak, siapa malam-malam gini ketuk-ketuk pintu?" tanya sang istri. "Gak tahu Bu, biarin aja. Semalam juga ada, tapi pas Bapak buka gak ada orang," jawab Jalil dengan keadaan ngantuk. Akhirnya mereka membiarkannya. Lagi pula ngapain malam-malam gini ketuk-ketuk pintu, ganggu orang tidur, memangnya tidak ada hari siang. Besoknya ketika Jalil sedang sibuk dengan kopinya sebelum berangkat ke ladang, tiba-tiba istrinya yang baru pulang dari pasar bilang ke Jalil, katanya banyak warga desa yang pintu rumahnya juga diketuk pintu rumahnya. Dan tidak banyak juga yang bilang kalau mereka didatangi arwah Bu Anik untuk menagih hutang. Mendengar itu, Jalil tidak percaya. Mana ada orang sudah mati bisa menagih hutang? Kan gak logis aja gitu.
Setelah kopi sudah habis, Jalil segera berangkat ke ladang untuk mencangkul ladangnya yang sudah sekian lama tidak ditanami itu. Di ladang Jalil bertemu dengan salah seorang warga kampungnya dan dia mengatakan hal yang sama dengan istrinya tadi bahwa banyak warga kampung sini dan beberapa kampung lainnya didatangi arwah Bu Anik. Jalil yang masih tidak percaya akan hal itu masih mengabaikannya. Dia segera menyelesaikan niatnya untuk mencangkul di ladang. Sepulang dari ladang, dia menjumpai sebuah mobil pick-up yang akan menurunkan barang di rumah Bu Anik. Jalil bertanya pada sopir pick-up itu, "Loh, Pak, barang-barangnya kok dibawa balik? Bukannya ini kemarin udah dijual ya sama pemiliknya?" Menurut sopir pick-up, memang dia yang membeli semua barang ini dan sengaja dikembalikan karena setelah membeli barang ini, setiap malam dia selalu didatangi sosok wanita yang mengatakan suruh mengembalikan barang ini ke rumahnya. Mendengar itu Jalil tidak habis pikir, apa mungkin Bu Anik ini gentayangan? Dan benar saja, menurut warga kampung tidak sedikit dari mereka yang pintu rumahnya diketuk pada tengah malam. Beberapa malam selanjutnya, kalau lebih dari jam 8 malam, kampung itu sangat sepi karena warga di kampung itu tidak ada yang berani keluar rumah. Kejadian itu berulang beberapa hari, sampai pada suatu ketika Jalil mengalaminya sendiri. Tepat jam 1 malam terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar pengakuan dari beberapa warga sebelumnya, awalnya Jalil tidak berani membukakan pintu, tapi di sisi lain dia juga penasaran. Apa benar arwah Bu Anik ini gentayangan hingga mendatangi rumah warga? Jalil yang kebetulan malam itu tidur di kursi ruang tamu memberanikan diri membukakan pintu rumahnya untuk membuktikan. Setelah pintu terbuka, terlihat tidak ada orang. Tapi dari sebelah pintu terlihat ada sebuah bayangan orang yang sedang berdiri tersorot lampu tapi tidak ada wujudnya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara Riri wanita yang mengatakan, "Bayar utangmu, bayar utangmu, bayar utangmu." Mendengar suara yang tidak ada wujudnya, Jalil segera menutup kembali pintu rumahnya sambil dalam hati dia bilang, "Iya, Bu Anik, saya akan bayar." Karena memang banyak warga yang diteror arwah Bu Anik, seluruh warga kampung kompak untuk patungan untuk membantu para warga yang masih mempunyai hutang pada Bu Anik. Karena menurut Pak Ustadz, di kampung semua ini bisa terselesaikan kalau hutang-hutang Bu Anik sudah dibayar. Setelah mendapat bagian dari patungan warga, Jalil dan beberapa warga kampung yang masih punya hutang itu datang ke rumah Bu Anik dengan tujuan membayar hutang ke suaminya. Tapi pagar rumah Bu Anik selalu tertutup rapat, begitupun dengan pintunya. Para warga bingung kemana mereka harus membayar hutang kalau rumahnya selalu tertutup seperti ini. Apa harus membayar hutang ke kuburan Bu Anik? Itu tidak mungkin. Akhirnya para warga berinisiatif untuk membayarkan hutang itu ke pihak keluarganya, yaitu anaknya yang sekarang masih tinggal bersama neneknya. Anaknya Bu Anik menolak uang dari warga itu, dan dia bilang kalau semua ini sudah diikhlaskan, tapi warga tetap memberikan uang itu pada anaknya dengan tujuan agar mereka tidak dihantui arwah Bu Anik lagi. Jadi mau tidak mau anaknya Bu Anik menerima uang dari warga itu, tapi hanya pokok dari pinjaman saja, tidak dengan bunganya. Setelah sudah dibayarkan, beberapa hari selanjutnya arwah Bu Anik sudah tidak pernah lagi menghantui warga. Dan tepat 40 hari setelah meninggalnya Bu Anik tempo lalu, terdengar kabar kalau suaminya Bu Anik juga meninggal dunia di dalam rumahnya tanpa diketahui penyebabnya. Rumah sebesar itu akhirnya kini menjadi kosong.
pihak keluarga termasuk anaknya tidak mau menempati rumah itu karena rumah ini dibangun dengan uang hasil rentenir. Sampai saat ini sudah puluhan tahun rumah itu masih dibiarkan kosong oleh warga dan tidak ada yang berani menggusur atau merobohkan bangunannya. Meskipun rumah ini sekarang sudah tidak layak pakai. Beberapa atapnya sudah roboh dan hampir seluruh temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar yang tumbuh tinggi di sekitarnya. Dan tahu nggak kenapa tidak digusur atau dirobohkan saja oleh warga? Karena banyak pengakuan dari warga kalau di dalam rumah itu berhantu. Mungkin arwah dari Bu Anik masih menempati rumah itu bersama suaminya. Di hari atau malam-malam tertentu tidak sedikit dari warga pernah melihat kalau kipas angin atap di rumah itu berputar sendiri, begitupun dengan lampunya. Padahal rumah itu sudah tidak ada saluran listriknya. Tidak hanya itu, di malam-malam tertentu beberapa warga juga sering mendengar ada suara tangisan wanita di dalam rumah itu. Tangisan ini seperti orang yang sedang kesakitan. Lantas kenapa tidak ada warga yang berniat mencari tahu atau menolongnya? Semua ini memang sengaja dibiarkan biar kapok. Karena sebelumnya semua warga sudah terlanjur tidak suka dengan pemilik rumah itu yang suka menggandakan hutang seenaknya sendiri. Jangankan warga, anaknya sendiri pun tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anaknya sendiri pun tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir semasa hidupnya sampai dia tidak mau menepati rumah sebesar itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.